sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Semua karena kemurahan kebaikan-Mu Tuhan. Sudah memberi panjang umur, kesehatan terlebih, kesempatan kami bisa beribadah melayan Tuhan saat sore malam hari ini Tuhan. Kami percaya lewat ibadah pelayanan semacam ini, Engkau memberikan janji yang double kepada kami untuk hidup sekarang di dunia sampai hidup kekal selama-lamanya. Itu sebabnya kami serahkan ibadah pelayanan ini ke dalam tangan kemurahan belas kasih-Mu. Ampuni segala dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci Tuhan. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja baik yang ada di sini, di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, Jalan Suprapto 2 ABC Medan, di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mengadakan mujizat, terutama mengubahkan kami sampai sempurna seperti Tuhan. Mujizat jasmani juga terjadi dalam hidup kami. Terima kasih. Saudara-saudara dalam perjalanan serta lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat, menembusi tantangan-rintangan apapun bentuknya. Tuhan tolong, menembusi hujan yang adalah berkat-Mu, Tuhan kuatkan, Tuhan tolong semua. Terima kasih, lindungi kami gedung gereja, peralatan kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet, listrik, AC, semua lindungi dengan darah. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Saya juga ingin menyapa saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali datang di tempat untuk beribadah bersama. Saya ucapkan selamat datang, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga saya tak lupa mengucap selamat datang juga untuk saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali mengikuti ibadah ini melalui siaran langsung, siaran tunda. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita pujikan pujian dari nyanyian tambahan nomor 16. Nyanyian tambahan nomor 16. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana.
Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Sekali lagi, puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, mari kita sambung pujian kita lagi di dalam nyanyian Pesalu nomor 115. Pesalu nomor 115. Mari, Dia Imam Besar. Mari kita semua menghampiri Dia, karena darah-Nya sucikan kita. Dengan hati yang tulus, ikhlas dan percaya, tak imbang karena Dia setia. Dia Imam Besar. Dia Imam Besar, membela kita, membuka jalan ke surga. Dia tak berkorban, sekali saja menyempurnakan kita semua. Ayat yang kedua. Saat ku dicoba, saat ku menderita, Dia pun rasa kelemahan kita. Dialah pokok keselamatan yang kekal, bagi yang taat kepadanya. Dia Imam Besar, membela kita, membuka jalan ke surga. Yang tak berkorban, sekali saja menyempurnakan. Dia Imam Besar. Mari kita semua bangkit diri. Dia Imam Besar, membela kita, membuka jalan ke surga. Yang tak berkorban, sekali saja menyempurnakan kita semua. Ayat yang ketiga. Betapa bahagia ku memiliki Dia, berantara manusia dan Allah. Lapisanku di bawah
imam besar. Ya imam besar, pembela kita, pembuka jalan ke surga. Ya tak berkorban, sekali saja menyempurnakan kita semua. Ya imam besar, pembela kita, membuka jalan ke surga. Ya tak berkorban, sekali saja menyempurnakan. Ya imam besar, ya imam besar, pembela kita, membuka jalan ke surga. Ya tak berkorban, sekali saja menyempurnakan kita semua. Silakan duduk kembali. Sekarang saya buka ruang kesaksian bagi saudara-saudari yang sudah merasakan cinta kasih Tuhan, pertolongan dari Tuhan, merasakan sudah dibukakan firman, ditolong oleh Tuhan. Tempat di depan saya persilakan untuk dipergunakan sebaik-baiknya supaya menjadi berkat bagi kita semua dan memuliakan mengagungkan nama Tuhan. Sambil menunggu, kita pujikan nyanyian tambahan nomor 70. Nyanyian tambahan nomor 70. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membalikkan aku di padang yang beruntung hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menunjukku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya emang baru di sini, mungkin selama 4 bulan. Sebulan streaming dan 3 bulan itu saya datang ke sini. Kenapa saya sebulan pertama masih streaming? Karena saya takut untuk bertindak konyol di gereja, gitu. Mungkin sebelum saya memberikan kesaksian, saya ingin menceritakan diri saya terlebih dahulu. Di keluarga saya itu jadi memang menganggapnya semua agama itu benar. Jadi di saat generasi oma saya itu banyak berganti-ganti agama. Yang dulunya dia Kristen sehingga dia menjadi agama yang lain. Kemudian menurun kepada mama saya karena mama saya telah menikah dengan papa saya sehingga pindah agama lagi. Dan akhirnya munculnya saya. Saya tidak mengikuti agama dari papa mama saya, tapi saya mengikuti dari agama oma saya. Dan ada juga dari faktor lain adalah saya sejak TK sampai SMA saya berada di TKK, SDK, SMPK, dan SMAK. Jadi saya memang memiliki agama, tapi saya tidak merasakan apa arti dari agama saya tersebut. Sampai suatu saat saya mengikuti teman-teman saya, waktu mereka dibaptis, saya ikut-ikutan karena saya takut untuk dikira kamu agama ini tapi kok nggak dibaptis gitu. Kemudian saya ikut komuni dan saya ikut krisma. Dan setelah itu iman saya tetap tidak kuat gitu. Saya tetap akhirnya jarang ke gereja dan mungkin ke gereja itu hanya pada hari-hari yang penting saat Paskah dan saat Natal
itu dan ataupun tahun baru. Setelah itu tahun ini saya sudah melakukan perubahan dan saya juga dan waktu itu saya juga mendukung perkataan teman saya, itu adalah iman tanpa perbuatan itu mati. Tetapi saya salah mengartikannya. Justru malah yang saya kira, oh ya sudah, nggak usah gereja, yang penting perbuatan saya baik di depan orang-orang. Ternyata salah. Dan itu membuat saya semakin jarang ke gereja. Dan pada waktu belum lama ini, saya dipertemukan oleh perantara yang selalu mengajak saya ke gereja terus. Waktu itu saya berkira, waduh, gereja. Ini saya jarang ke gereja, tapi malah diajak ke gereja. Jadi saya mencoba untuk streaming, untuk membiasakan diri. Kemudian kata orang-orang, saya juga sebelum mengikuti gereja ini kan saya juga bertanya ke teman-teman, gimana gereja ini? Waduh, firmannya ngejelep gitu kata orang-orang. Saya juga semakin waduh, lah kok kayak gini. Tapi waktu saya ikutin sendiri, emang firmannya emang benar-benar tajam, layaknya pedang bermata dua. Tapi saya tidak ada pemikiran untuk saya berhenti untuk mendengarkannya. Justru malah saya jika tidak mengikuti sekali, saya akan penasaran firman apa yang disampaikan waktu itu. Padahal di gereja saya ada yang namanya khotbah, sama seperti firman. Itu saya mengikuti selama 20 menit, itu saya ngantuk sekali dan akhirnya ketiduran. Tapi di sini saya malah senang mendengarnya, anggapannya sama seperti saya diberikan motivasi. Dan akhirnya saya menemukan arti iman tanpa perbuatan itu mati, ya, artinya yang saya dapat adalah jadi tetaplah belajar, tetaplah mengikuti firman dari Tuhan, tapi juga terapkanlah di kehidupan kita. Gitu. Mungkin yang saya beri kesaksian ini gimana ya? Jadi Tuhan itu anggapannya tidak pernah melupakan satu umat sekalipun. Dan meskipun Tuhan selalu mencoba saya untuk tetap mengikuti jalan yang benar, meskipun itu di jalan yang lain. Jalan lain tersebut tapi tetap akan berguna bagi saya, karena sama-sama akhirnya kita akan menuju ke Yerusalem yang baru. Jadi jika hati ingin bertobat, maka akan terbukalah 1000 jalan. Tapi jika hati tidak ingin, maka akan terbentuklah 1000 alasan untuk tidak datang. Semoga kesaksian saya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan. Oleh kesaksian ini, saya juga makin dikuatkan bagaimana kehidupan rohani saya yang sudah lama ini, jangan sampai saya menjadi dari yang terdahulu menjadi terkemudian. Biarlah lewat kesaksian ini kita semua makin dikuatkan untuk kita sama-sama berlomba-lomba di dalam ibadah pelayanan kita sampai kita mendapatkan piala mahkota kehidupan. Mari kita sambung pujian kita seperti Bapa sayang anaknya. Nyanyian tambahan nomor 61, seperti Bapa sayang anaknya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak suatu kasar mampu pisahkan aku dari kasih. Bapa, ajarku selalu. Bapa, ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu, berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur tiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada pada. seperti Bapa,
seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah kau menuntun langkahku, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik. Dari awal kembali, Bapa besar. Bapa besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur tiap waktu. Kau seperti Bapa, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan yang ada padamu. Seperti Bapa, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah kau menuntun langkahku, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Di dalam setiap ibadah, firman Tuhan selalu dinyatakan dalam hidup kita, yaitu Tuhan dinyatakan di dalam berbagai macam pribadi. Tuhan sebagai gembala, Tuhan sebagai imam besar, Tuhan sebagai raja segala raja, Tuhan sebagai Bapa yang baik, Tuhan sahabat, dan Tuhan mempelai. Saat-saat firman dibukakan, kita mengenal Tuhan makin hari makin dekat, makin pribadi. Disitulah kebahagiaan kita rasakan. Makin hari kehidupan kita makin ditolong oleh Tuhan, makin ditata rapi, makin disucikan, disempurnakan, sampai suatu waktu kita boleh masuk ke dalam surga. Mari kita sambung pujian kita dari nyanyian rohani nomor 297. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Dikala aku dalam kesesakan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti Kaulah penolongku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Dikala aku
kebimbangan di saat aku dalam kebimbangan. Ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti Kaulah penolongku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Pelayan vokal grup dipersilakan untuk menaikkan pujiannya bagi Tuhan. Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Kau kuatkan hatiku, Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam. Kau hiburkan hatiku, Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Tuhan bersemayam di tempat tinggi dan kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat-semangat orang-orang yang rendah hati dan hati orang-orang yang remuk. Oleh sebab itu, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Yesus Tuhan bertata atas semesta, ku kagumi keagungan setiap karya-Mu, dan siapakah
Puji Tuhan, biarlah lagu World Group menjadi kehidupan kita bersama, yaitu biarlah kehidupan kita disucikan, diubahkan sampai tidak bercela, menjadi mempelai Tuhan yang sempurna. Kita bisa duduk bersanding dengan Tuhan di tahta Tuhan. Terima kasih. Kita naikkan satu pujian untuk menyambut firman Tuhan di dalam nyanyian tambahan nomor 75. Nyanyian tambahan nomor 75. Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Dari awal kembali, apapun yang terjadi, mari kita semua bangkit berdiri. Yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kur, pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Dan sembuhkanku, Kau bersabda, dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Terus sekali lagi kita berkata, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu. tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi firman-Mu. Firman-Mu mampu menciptakan yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Bahkan firman-Mu mampu menciptakan kami, manusia tanah liat, manusia daging darah yang berdosa ini, menjadi manusia baru, bahkan menjadi manusia sempurna seperti Engkau Tuhan, untuk layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali di awan-awan yang permai. Terima kasih, itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu malam ini. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni menyampaikan firman, sesuai kehendak-Mu menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu,
Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Firman-Mu pernyataan kasih-Mu di tengah kami Tuhan. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada. Jalan WR4 Surabaya, Jalan Suprapto 2 ABC Medan, di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, semua Engkau urapi Tuhan. Untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata malam ini firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas kami semua. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami Tuhan. Dan kami tidak akan pernah ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan masa depan kami, menyerahkan pelayanan kami, studi kami, pekerjaan kami, masalah-masalah kami, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami. Hanya dalam tangan kemurahan-Mu, Engkau baik bagi kami. Engkau memeluk kami, memberi jaminan kepastian hidup sekarang sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih, syukur kepadamu, mohon kemurahan-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam dimanapun kaum muda berada, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita kembali pada Injil Lukas pasal 10, masih ayat 21 sampai 24, ucapan syukur dan bahagia. Ucapan syukur dan bahagia. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Jadi di sini ucapan syukur bahagia, Yesus mengucap syukur dan bahagia karena pembukaan rahasia firman Allah yang dinyatakan oleh Roh Kudus pada akhir zaman. Jadi Yesus mengucap syukur bahagia karena pembukaan rahasia firman Allah yang dinyatakan oleh Roh Kudus pada akhir zaman, pada akhir zaman. Nah ini saja, sebab hal ini tidak dinyatakan kepada nabi-nabi. Ya, hal ini tidak dinyatakan kepada nabi-nabi, sekalipun nabi-nabi dipakai dalam bernubuat, cuma nubuat saja, cuma bernubuatkan, tapi kenyataannya belum. Jadi ya sebab hal ini, pembukaan firman ini, tidak dinyatakan kepada nabi-nabi. Sekalipun nabi-nabi dipakai dalam bernubuat, juga tidak dinyatakan kepada malaikat-malaikat, tidak pada malaikat-malaikat. Nah ini jadi ini Yesus mengucap syukur bahagia ya karena pembukaan rahasia firman. Nah ini pertanyaan kepada kita, apakah saat-saat mendengar firman kita bahagia? Nah ini pertanyaan besar. Nah, kalau kita dalam ibadah hanya bahagia karena menyanyi, karena musik, karena bertemu teman dan lain-lain, belum sampai pada tujuan ibadah. Jadi tujuan ibadah itu adalah kita bisa mengerti, ya, kita bisa mengalami kenyataan pembukaan rahasia firman Allah. Nah, tadi iman dan perbuatan iman, kita mengerti firman, dipraktekkan dalam hidup. Kita mengalami kenyataan dalam pembukaan rahasia firman. 1 Petrus 1, 10 sampai 12. Apa pembukaan rahasia firman di akhir zaman itu? Pada Sabtu lalu kita sudah membaca, kita ulang membaca 1 Petrus pasal 1 ayat 10 mulai.
keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan kepadamu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksud oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul. Yesus menderita mati, tapi ada kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka. Nabi-nabi bernubuat, sekarang digenapkan, dinyatakan. Dulu masih merupakan nubuat yang akan terjadi, sekarang terjadi kenyataan. Ya. Yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Malaikat datang. Hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat. Ini baru dibukakan di akhir zaman. Jadi pembukaan firman Allah yang dinyatakan Roh Kudus, ya, dinyatakan Roh Kudus pada akhir zaman mengenai dua hal. Tadi tentang keselamatan. Ayat 10 tadi. Keselamatan itulah yang diselidiki, diteliti. Ayat 11, ya, keselamatan itu yang diteliti. Ya, dan mereka meneliti saat yang mana dan bagaimana yang dimaksud oleh Roh Kristus yang ada dari mereka. Ya, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus. Ini berita keselamatan. Berita keselamatan, Injil keselamatan. Sama dengan kabar baik. Itu Efesus 1 ayat 13. Yaitu Injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus pertama kali ke dunia. Harus menderita dan mati di kayu salib. Ini kesaksian tentang segala penderitaan menimpa Yesus. Harus menderita dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Ini pembukaan firman di akhir zaman. Ya, berita keselamatan, Injil keselamatan atau kabar baik, yaitu Injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus pertama kali ke dunia. Harus menderita bahkan sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Kemudian yang kedua masih ada tadi ayat 12 B ayat 11 tadi ya. Dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Yesus juga mulia, sempurna. Jadi berita kesempurnaan atau kemuliaan. Yang kedua berita kesempurnaan atau kemuliaan. Sama dengan cahaya Injil kemuliaan Kristus. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Ya, itu kemudian sama dengan kabar mempelai. Kabar baik ditingkatkan menjadi kabar mempelai. Kabar mempelai yaitu Injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus kedua kali. Di awan-awan yang permai. Dalam kemuliaan sebagai raja, mempelai pria surga. Raja segala raja mempelai pria surga. Untuk menyempurnakan kita. Untuk menyucikan kita sampai sempurna seperti dia. Sampai sama mulia dengan dia. Yaitu menjadi mempelai wanita surga. Nah, ini pembukaan rahasia firman di akhir zaman. Yang sudah jadi kenyataan. Yesus itulah sudah mati di kayu salib menyelamatkan. Tapi Yesus juga akan datang kedua kali untuk menyucikan kita sampai sempurna, sampai sama mulia dengan dia, menjadi mempelai wanita yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Nah, ini yang dinyatakan, dulu dinubuatkan oleh nabi-nabi. Dulu dinubuatkan, sekarang sudah dinyatakan, dibukakan rahasianya, dinyatakan kepada kita sekalian. Ya, semoga mengerti. Di ayat 21 dan 22 kembali ke Lukas 10, pada Sabtu yang lalu sudah diterangkan. Lukas 10 ayat 21-22, kepada siapa pembukaan firman Allah ini dinyatakan? Kepada orang kecil. Ayat 21, engkau nyatakan tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, disembunyikan bagi orang bijak, dan tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya, orang kecil itu pada Sabtu yang lalu kita sudah mempelajari.
Orang yang belajar pada Yesus, kecil, rendah hati, lemah lembut, itu bisa terima firman, ya. Belajar menyelesaikan dosa, itu yang bisa menerima pembukaan firman. Rendah hati, lemah lembut. Sekalipun firman itu tajam, lebih tajam dari pedang bermata dua, kalau kita rendah hati, lemah lembut, mau terima. Kalau kita sombong, tidak bisa terima. Rendah hati, lemah lembut. Itu sudah Sabtu yang lalu ayat 21. Sekarang ayat 23, 24. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat tapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tapi tidak mendengarnya. Murid-murid dengar, melihat tentang Yesus. Yesus yang datang pertama, Yesus yang akan datang kedua kali. Nah, mereka mengerti. Nah, Tuhan bilang berbahagia kamu. Nabi-nabi, raja-raja menyelidiki, tidak bisa. Nah, kamu tapi melihat, mendengar. Nah, ini namanya kasih karunia. Tadi di di surat 1 Petrus 1 ayat yang ke-10 itu tentang kasih karunia. Keselamatan, keselamatan itulah yang diselidiki, diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Jadi ini, jadi kalau kita bisa menerima, tadi kepada siapa? Siapa yang bisa menerima? Siapa yang bisa menerima kabar mempelai ini? Pembukaan firman, kabar baik. Itu orang kecil, rendah hati, lemah lembut. Itu bisa menerima. Orang kecil, rendah hati, lemah lembut. Tapi sekarang di ayat 23, 24, jika kita bisa menerima pembukaan firman Allah, yaitu kabar baik, penginjilan dan kabar mempelai, merupakan kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang besar kepada kita. Saya ulang, jadi jika kita ayat 23, 24, banyak nabi, raja mau tahu tapi tidak bisa tahu. Murid-murid bisa tahu, kita bisa tahu. Nah, ini kasih karunia. Jika kita bisa menerima pembukaan rahasia firman, yaitu kabar baik, penginjilan dan kabar mempelai, pengajaran, merupakan kasih karunia Tuhan yang besar, anugerah Tuhan yang besar kepada kita. Jadi menerima kabar baik, kabar mempelai, menerima pembukaan firman Allah, kabar baik, penginjilan, kabar mempelai, pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Tadi kesaksian tidak salah. Loh, kenapa? Bagaimana firman di gerejanya? Firman yang keras, tajam. Enggak salah karena di sini pengajaran. Nah, di lain masih seringkali masih sampai penginjilan, belum ditingkatkan. Kabar baik terus, ayo percaya, ayo diberkati, seneng, ayo, begitu. Tapi kalau sudah ditingkatkan lah, kabar mulai keras ini. Tajam, lebih tajam dari pedang bermata. Ini. Jadi menerima, jadi kalau kita bisa menerima kabar baik dan kabar mempelai, kabar baik penginjilan, sudah, percaya, bertobat, sudah, dan kabar mempelai, firman pengajaran, sama dengan menerima kasih karunia Tuhan yang besar, anugerah Tuhan yang besar. Tidak semua bisa terima, tidak semua. Nah, dulu saya kesaksian juga begitu. Saya sudah terima penginjilan dulu, cari keselamatan di kuburan, minum air kembang dan lain-lain. Setelah mendengar penginjilan, itu ya, mendapat anugerah penginjilan. Sudah berapa tahun dalam penginjilan, kemudian ya kira-kira 10 tahun mungkin dalam penginjilan. Kemudian saya satu waktu mendengar pengajaran yang keras, saya kaget, loh kok bisa ya ayatnya sama, tapi kok artinya beda, kok bisa gitu. Nah ini anugerah, tapi ada yang keras itu, ini nggak mau, belum mendapat anugerah. Nah ini didoakan. Saya satu kali dengar langsung dapat anugerah. Saya satu kali dengar, saya, kok bisa ini, ya aneh sekali. Ayatnya sama ini, tapi kok bisa dibukakan? Nah itu pembukaan firman, Nah ini anugerah. Jadi kalau kita bisa menerima firman penginjilan, firman pengajaran, dilanjutkan kabar baik, kabar baik, sama dengan menerima kasih karunia Tuhan yang besar, anugerah
Tuhan yang besar. Menerima anugerah Tuhan, menerima firman, kabar baik, kabar benar sama dengan menerima anugerah Tuhan yang besar, kasih karunia Tuhan. Prakteknya, nah, bagaimana orang terima pembukaan firman itu, kabar baik, kabar benar, menerima anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Praktek sehari-hari, orang yang menerima pembukaan firman, kabar baik, kabar mempelai, sama dengan menerima kasih karunia Tuhan yang besar, anugerah Tuhan yang besar. Prakteknya, 1, Titus pasal yang surat Titus pasal yang kedua, surat Titus pasal yang kedua, Titus pasal 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ya, sudah nyata, dulu masih diselidiki, dulu masih dinubuatkan nabi-nabi, sekarang sudah nyata. Kasih karunia itu sama dengan pembukaan firman, kasih karunia yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Nah, ini saja. Jadi kasih karunia, anugerah yang besar, pembukaan firman Allah itu menyelamatkan manusia berdosa. Menyelamatkan manusia berdosa. Nah, ini praktek sehari-hari, selamat, menyelamatkan manusia. Sejak Adam dan Hawa berbuat dosa, dibuang ke dunia, maka semua manusia berbuat dosa. Roma 3 ayat 23. Nah, ini kenapa kita butuh pembukaan firman? Kenapa kita butuh kasih karunia, anugerah Tuhan untuk menyelamatkan manusia berdosa? Sebab sejak Adam dan Hawa berbuat dosa, dibuang ke dunia, semua berbuat dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Saya ulangi, jadi sejak Adam dan Hawa berbuat dosa di Taman Eden kemudian dibuang ke dunia, maka sejak itu manusia di dunia berbuat dosa. Keturunannya ini semua manusia berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Tuhan, sama dengan telanjang, sama dengan terkutuk dan binasa. Sama dengan telanjang, sama dengan terkutuk dan binasa. Nah, ini kenyataan. Semua manusia, siapapun juga, semua sudah berbuat dosa. Kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan pakaian, telanjang, terkutuk, dan menuju kebinasaan. Nah, di dalam dunia tidak ada kekuatan apapun yang bisa menyelamatkan manusia berdosa. Kepandaian, kekayaan, kedudukan, nggak bisa. Dan tidak ada satu orang pun, satu manusia pun yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Sebab manusia sudah berbuat dosa. Sudah berbuat dosa, di dalam dunia tidak ada satupun kekuatan yang bisa menyelamatkan orang berdosa. Kekuatan dunia itu kepandaian, kekayaan, kedudukan tidak bisa menyelamatkan manusia berdosa. Malah seringkali salah menggunakan, seringkali mendorong manusia berdosa. Waktu miskin tidak berdosa, sudah kaya, mulai berbuat ini. Seringkali banyak demikian. Waktu belum punya kedudukan, baik-baik. So punya kedudukan, ini. Nah, ini seringkali manusia. Hati-hati. Termasuk di dalam gereja Tuhan. Ya, dalam organisasi belum punya kedudukan, diam-diam. Baik-baik. Setelah punya, mulai, begini, begitu. Bisa terjadi. Nah, inilah buktinya bahwa kedudukan, kehebatan dunia, segala suatu kekuatan dunia tidak bisa menyelesaikan dosa-dosa, menyelamatkan manusia berdosa, tidak bisa menyelesaikan dosa. Malah cenderung untuk mendorong manusia berdosa. Dan tidak ada satu manusia pun di dunia yang bisa menyelamatkan manusia, sebab semua manusia sudah berbuat dosa. Menyelamatkan dirinya tidak bisa. Menyelamatkan diri, apalagi orang lain, tidak bisa semua. Nah, jalan satu-satunya Yesus harus datang. Jalan satu-satunya Yesus harus datang ke dunia sebagai satu-satunya manusia yang tidak berdosa, harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Untuk menyelamatkan manusia berdosa. Ya, terutama umatnya, itu bangsa Israel, pilihan Tuhan. Terutama umat Tuhan yang diselamatkan, bangsa. Tapi sampai juga kepada bangsa kafir, kita semua. Di luar Israel itu bangsa kafir semua. Jadi jangan marah ya kalau orang bilang, itu kafir. Loh, ya memang yang ngomong juga kafir, sama, semua kafir.
Di luar Israel itu kafir. Jangan marah-marah. Enggak apa-apa, ya memang kafir. Di luar Israel itu kafir. Bangsa kafir. Tapi Tuhan mau selamatkan. Tuhan mau selamatkan. Nah, Keluaran pasal yang kitab Keluaran pasal yang ke-13. Saya ini tekanan kita pada bangsa kafir kita semua. Bangsa kafir itu di hadapan Tuhan ada seperti anjing, seperti babi, binatang haram. Maaf ya, ini agak keras. Tapi juga seperti keledai, itu bangsa kafir, keledai. Bangsa kafir itu seperti keledai. Ya, coba keledai ini mau hebat bagaimanapun tidak bisa tanpa penebusan, tanpa korban Kristus tidak bisa. Ya, mari Keluaran 13 ayat 13. Keluaran 13. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu kau tebuslah dengan seekor domba. Atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Loh, ini. Jadi bangsa kafir itu sama dengan keledai di hadapan Tuhan. Jika tidak ditebus, maka lahir hanya untuk dipatahkan leher. Jadi kalau ada keledai lahir, begitu lahir, plak, dipatahkan lehernya, mati. Lahir untuk mati. Kecuali jalan satu-satunya gimana? Nah, keledai lahir, domba disembelih. Ini namanya ditebus. Begitu ada keledai lahir, domba disembelih. Keledainya boleh hidup. Begitu, ngerti ya? Nah, ini penebusan. Nah, sekarang dulu keledai binatang, domba binatang. Jadi kalau ada keledai binatang lahir, maka domba harus disembelih. Binatang domba disembelih. Selamatlah keledai. Sekarang keledai bangsa kafir. Domba siapa? Dombanya Allah, Yesus. Dombanya Allah. Itulah Tuhan Yesus harus disembelih di kayu salib. Saja, semoga kita mengerti. Jadi keledai bangsa kafir jika tidak ditebus oleh darah domba, maka lehernya harus dipatahkan. Keledai bangsa kafir kalau tidak ditebus oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, darah Yesus, maka lehernya harus dipatahkan. Leher ini hubungan kepala dengan tubuh. Kepala itu Yesus, tubuh itu kita. Tidak ada hubungan dengan Tuhan. Lehernya dipatahkan sama dengan tidak ada hubungan dengan Tuhan. Itu sama dengan mati rohani, berbuat dosa dan sampai binasa selama-lamanya. Jadi lahir hanya untuk binasa. Sehebat apapun bangsa kafir, kalau tidak ditebus oleh darah Yesus, darah anak domba, dia hanya lahir untuk binasa, untuk sengsara dalam dosa dan binasa selama. Harus ditebus dengan darah anak domba. Semoga kita mengerti. Inilah. Jika bangsa kafir sekarang kebalikannya. Jika bangsa kafir menerima pembukaan firman, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang besar, sama dengan menerima korban Kristus, penebusan oleh korban Kristus, akan mendorong bangsa kafir ini untuk percaya Yesus, iman kepada Yesus. Jadi saya ulang pelan-pelan, jika bangsa kafir menerima pembukaan firman tadi, pembukaan firman itu ada kasih karunia Tuhan, sama dengan menerima korban Kristus, penginjilan itu korban Kristus, Yesus mati di kayu salib, maka akan mendorong bangsa kafir untuk iman, percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Lewat mendengar firman Tuhan, firman Kristus, firman yang diurap Roh Kudus. Ini iman, percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru. Kemudian B, untuk bertobat, berhenti berbuat dosa, kembali pada Tuhan, mati terhadap dosa, mati terhadap dosa. Ini harus, ini namanya menerima pembukaan firman, menerima kasih karunia anugerah Tuhan lewat korban Kristus. Akan mendorong bangsa kami percaya, iman, percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Kemudian bertobat, berhenti berbuat dosa, kembali pada mati terhadap dosa. Mulai dari tidak boleh dusta lagi. Setan itu bapak pendusta. Jadi selama bangsa kafir berdusta, itu anaknya setan. Hati-hati, gak boleh dusta lagi. Jadi bertobat itu mulai dengan gak boleh berdusta. Kalau dusta tidak bisa ngaku.
Kalau berdusta berarti tidak bisa ngaku dosa, nggak bisa bertobat. Nggak bisa. Harus dimulai dengan membuang dusta. Ya, tidak boleh lagi berdusta. Ya, itu bertobat. Kemudian baptis air dan baptis Roh Kudus. Baptis air. Lahir baru dari air, baptis air. Itu dalam Roma 6 ayat 4, ya, dikuburkan. Jadi orang yang sudah mati terhadap dosa, bertobat harus dikuburkan di dalam air bersama Yesus. Nah, dikuburkan jelas. Dengan demikian kita dikuburkan bersama dia. Kalau dikubur mati dosa-dosa. Semua. Orang yang sudah mati terhadap dosa harus dikubur bersama Yesus. Nah, dosa-dosa sudah dikubur. Kemudian dia bangkit dari dalam air bersama Yesus, keluar dari dalam air bersama Yesus untuk mendapat hidup baru. Hidup surga. Langit terbuka waktu Yesus baptisan, keluar dari air langit terbuka, mendapat hidup baru. Hidup surgawi. Hidup surga. Dulu dilahirkan ibu, hidup dunia. Sudah bisa hidup di dunia berapa tahun kita. Cocok untuk di dunia. Tapi tidak cocok di surga. Kalau mau hidup di surga dilahirkan oleh Tuhan lewat baptisan air. Kita mendapatkan hidup surgawi, jenis kehidupan surga. Cocok untuk hidup di surga. Apa itu? Baptisan Roh Kudus. Yang keempat baptisan Roh Kudus. Jadi percaya, bertobat, baptis air, baptis Roh Kudus, urapan Roh Kudus, kepenuhan urapan. Itulah hidup baru. Hidup baru, hidup surga, yaitu kehidupan yang mengalami baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, urapan Roh Kudus. Sehingga bisa hidup di dalam kebenaran. Harus digarisbawahi. Nah, ini buktinya, praktek sehari-hari kita ini menerima pembukaan firman, menerima kasih karunia, anugerah Tuhan, korban Kristus, hidup benar. Sudah percaya, bertobat, baptis air, baptis Roh Kudus harus. Baru bisa hidup dalam kebenaran. Kalau tidak baptis air, baptis Roh Kudus, tetap manusia darah daging yang hanya dilahirkan satu kali, dilahirkan ibu kita. Manusia darah daging tidak bisa hidup di surga. Harus baptisan air, baptis dilahirkan oleh Tuhan. Nah, hidup surgawi yaitu hidup dalam kebenaran. Ayo kaum muda, harus benar semua. Sekolah benar, bergaul yang benar, ibadah yang benar, melain jangan sembunyi-sembunyi, jangan. Yang hidup dalam kebenaran. Ini diselidiki oleh nabi-nabi, diselidiki malaikat-malaikat, enggak bisa mereka. Cuma kita yang bisa. Hidup dalam bagaimana manusia berdosa yang sudah terkutuk. Kalau malaikat Sabtu yang lalu, malaikat berbuat dosa langsung jadi setan. Enggak bisa lagi percaya, bertobat, enggak ada. Cuma kita yang bisa percaya, bertobat. Ini betul-betul. Makanya Yesus bersyukur, berbahagia. Kita juga harus bersyukur, berbahagia. Bisa dengar firman semacam ini, bisa mendapat kasih karunia, mendorong percaya, bertobat, baptis air, hidup benar. Oh, luar biasa. Itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Saat-saat mendengar firman semacam ini jangan ngomel, bersyukur. Kalau enggak aku seperti malaikat nasibnya, begitu berbuat dosa langsung jadi setan, langsung dihukum. Nah, tapi kita oleh karena bisa mendengar firman, bisa ditolong. Amsal 10 ayat 2 dan 3. Kalau sudah hidup benar, luar biasa. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan, ingat ya, harta benda kalau sekolah nilai yang diperoleh dengan kefasikan berbuat jahat. Harta benda yang diperoleh dengan tidak benar, kefasikan tidak benar, tidak berguna. Tidak berguna sama sekali. Di dunia tidak berguna. Ya. Apalagi untuk surga tidak berguna. Yudas Iskariot punya harta, uang, lewat menjual Yesus, lewat mencuri. Tidak ada gunanya, cuma beli tanah kuburan. Murid lain mungkin tidak punya uang, sedikit uangnya. Yudas karena mencuri, sampai menjual Yesus banyak uangnya. Tapi cuma beli tanah kuburan, di dunia percuma. Percuma. Apalagi untuk surga tidak ada gunanya. Harta benda tidak ada gunanya di surga, tidak ada gunanya. Sama sekali. Jadi jangan ada anggapan orang mati, lalu kita kirim mobil, kita kirim dari dunia, tidak ada gunanya, tidak ada hubungannya. Antara jasmani dengan rohani, tidak ada hubungannya. Antara dunia dengan surga. Maksud saya perkara-perkara dunia, tidak ada hubungannya.
Kerajaan surga bukanlah soal makan dan minum. Bayangkan, makan minum aja tidak ada kaitan dengan surga. Apalagi mobil, tidak ada kaitan. Yo, kalau tidak percaya, siapa mau dibelikan mobil? Tapi tidak boleh makan minum. Naik mobil terus. Ayo, yang mahal. Nah, berarti kan lebih penting makan minum. Kebutuhan pokok. Tapi Tuhan bilang, kerajaan surga bukan soal makan minum. Jadi tidak ada kaitan. Yang jasmani kebutuhan pokok tidak ada kaitan dengan surga. Makanya kalau makan enak, jangan sampai lupa diri. Doa, terima kasih. Kalau makan tidak enak, jangan prak-prak, wah apain. Jangan bersyukur, tidak ada kaitan dengan surga. Tidak ada kaitan, bersyukur. Saya bisa makan, saya bersyukur. Mengerti? Nah itu. Jadi yang jasmani tidak ada, apalagi diperoleh kefasikan. Malah menghalangi kita ke surga. Bukan cuma tidak ada kaitan, tapi menghalangi kita ke surga. Ayo yang benar, kerja kaum muda yang benar, sekolah yang benar, semua hidup benar. Tapi teruskan, kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Oh ini, kalau hidup dalam kebenaran kita diselamatkan dari maut, dari kebinasaan di neraka. Kita hidup benar sama dengan selamat dari maut, dari kebinasaan di neraka. Kalau tidak benar, apapun membawa kita ke neraka, tidak ada gunanya. Di dunia tidak ada gunanya, cuma beli kuburan. Di surga tidak ada gunanya ke neraka itu kalau kita berbuat dosa. Sekolah berbuat dosa, kerja berbuat dosa, jangan. Hidup dalam kebenaran, berusaha. Hidup dalam kebenaran. Menyelamatkan kita dari maut, dari neraka, ditambah ayat 3. Masih ditambah, yang di dunia ditambah. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tapi keinginan orang fasik ditolak. Nah, Tuhan tidak membiarkan orang menderita kelaparan, ya dipelihara. Orang benar dipelihara oleh Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan secara berlimpah-limpah. Artinya berlimpah-limpah itu selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Berlimpah-limpah. Tidak kekurangan itu berlimpah-limpah. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Nah inilah kaum muda kita semua, ya semoga kita bisa mengerti. Ini praktek sehari-hari orang hidup, orang menerima pembukaan firman, hidup dalam kasih karunia, anugerah, menerima anugerah yang besar. Ayo, anugerah menyelamatkan. Bagaimana bisa menyelamatkan? Hidup benar, percaya, bertobat, baptis air, betul, hidup dalam itu praktek sehari-hari. Mungkin sudah percaya, oke, sudah bertobat, sudah baptisan, sudah. Yang belum berdoa supaya baptisan. Yang sudah tinggal ini prakteknya, hidup benar. Hidup dalam kebenaran. Nah itu buktinya, praktek sehari-hari. Kita menerima pembukaan firman, kita menerima anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang besar. Bisa? Nah, yang kedua, bukti atau praktek yang kedua. Di dalam 1 Petrus 1, 13:6. Biarpun kita cuma keledai bangsa kafir, tapi kalau terima firman, terima anugerah Tuhan, ayo bertobat, percaya, bertobat, kita bisa menjadi kehidupan surgawi, hidup dalam kebenaran. Itu kehidupan surga. Selamat, ya, tidak binasa sampai dipelihara oleh Tuhan, mengucap syukur. Kedua, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. 14, ya, hiduplah sebagai anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. 15, tapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Nah ini yang kedua, praktek sehari kasih karunia, anugerah Tuhan menyucikan, menguduskan. Tadi menyelamatkan, sekarang menyucikan, menguduskan kita. Menguduskan kita. Syaratnya apa? Supaya keledai, bangsa kafir tadi sudah percaya, bertobat, sudah baptisan, hidup benar. Sekarang ditingkatkan, mau disucikan. Nah, supaya disucikan syaratnya, keledai harus tertambat pada pokok anggur. Kejadian 49 ayat 11. Kalau keledai lari-lari tidak bisa dibersihkan, tidak bisa dimandiin, tidak bisa.
Tidak bisa disucikan, tidak bisa dimandikan keledai lari-lari. Bagaimana mau mandikan? Nah, keledai harus tertambat. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya lah. Kalau keledainya sudah ditambat bisa dicuci. Bisa ngerti kamu muda? Kalau keledai lari-lari mau bagaimana nyucinya tuh? Enggak bisa. Ditambat dulu, enggak gerak, nah, baru seperti mobil jalan mau cuci mobil, ayo cuci. Bagaimana mau cuci? Harus diem dulu. Nah, itu keledai itu. Ya, baru menyucikan pakaian dengan anggur, bajunya dengan darah buah anggur. 12, matanya akan merah karena anggur, giginya akan putih. Nah, kalau sudah dicuci, giginya putih. Kok tahu giginya putih? Ayo, ada orang diem. Kok tahu giginya putih? Hah? Kalau dia tersenyum, putih atau kuning, tahu. Ya, kalau disucikan kaum muda, senyum terus hidup itu. Giginya putih terus kelihatan. Nggak sakit gigi. Itu kalau nggak dicuci. Kalau nggak dicuci sakit gigi terus. Aduh. Hidupnya masih muda tapi sudah banyak air mata. Aduh. Nah, tapi kalau dicuci, senyum terus. Amin. Nah, ketawa terus. Ayo, jangan sumpak terus. Senyum terus ya. Nah, bahagia. Giginya kelihatan putih. Itu saja senyum. Oke. Jadi ini syarat supaya bangsa kafir bisa disucikan. Syarat supaya bangsa kafir disucikan oleh Tuhan, yaitu sesudah selamat dan diberkati tadi, maka bangsa kafir harus tertambat. Keledai bangsa kafir harus tertambat pada pokok anggur yang benar. Keledai bangsa kafir harus tertambat, jangan sana sini, tertambat pada pokok anggur yang benar, pohon anggur yang benar. Seperti ranting melekat pada pokok anggur yang benar. Ranting melekat pada pokok anggur, artinya tergembala dengan benar dan baik. Yaitu tergembala pada firman pengajaran yang benar, ada pokoknya, tergembala pada firman pengajaran benar, itu pokok anggur pribadi Yesus. Jangan lihat orang, jangan lihat merek gereja, tapi lihat pengajarannya. Tergembala pada firman pengajaran yang benar, pokok anggur yang benar, pribadi Yesus. Kalau ajarannya tidak benar, bukan cuma tidak disucikan, disesatkan kita. Nah, kalau ajarannya tidak benar, Yudas Iskariot itu sudah berbuat dosa, ajaran Yesus dia tolak. Ajarannya orang lain dia terima, tua-tua dan lain dia fellowship kesal. Bukan cuma tidak disucikan, saja. Nah ini, aja disesatkan Yudas Iskariot sampai tinggalkan Yesus, disesatkan. Saja, semoga kita mengerti. Kalau makin disucikan makin erat. Nah itu kok bisa ya datang setiap ibadah datang, nah, karena makin disucikan. Kalau tidak disucikan malas ibadah. Seperti kesaksian tadi. Kalau dengar firman tidak dapat apa-apa, tidak ditunjuk dosanya, tidak disucikan, cuma ketahui. Lama-lama malas beribadah. Makin jauh dengan Tuhan. Tapi kalau makin disucikan makin lekat dengan Tuhan. Itu rumus. Amin, itu rumus. Ya, semoga kita. Jadi harus tergembala pada firman pengajaran yang benar, firman penyucian pribadi Yesus, dan selalu berada di kandang. Itu tergembala dengan benar baik. Harus tergembala pada pengajaran benar, pokok anggur benar, pribadi Yesus, itu firman yang menyucikan. Dan selalu berada di kandang penggembalaan, ruangan suci. Nah, kaum muda perhatikan baik-baik ruangan suci ini. Ketekunan dalam 3 macam. Perhatikan. Ada pelita emas, dulu 3 macam alat, sekarang 3 macam ibadah. Pelita emas ketekunan dalam kebaktian umum termasuk kaum muda. Ini persekutuan dengan Allah Roh Kudus dengan karunia. Karena tadi ada karunia bersaksi, menyanyi, vokal grup dan lain-lain. Hari Minggu ada kaum muda menyanyi umum, ada kesaksian. Nah ini Allah Roh Kudus. Nah, kemudian meja roti sajian.
Ketekunan dalam kebaktian, pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Persekutuan dengan anak Allah dalam firman pengajaran dan korban Kristus. Ini diulang-ulang supaya kita mantap, makin mantap. Kemudian mezbah dupa emas, ketekunan dalam kebaktian, doa penyembahan. Persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih. Nah, ini namanya kandang penggembalaan, ruangan suci. Ayo berusaha di dalam supaya disucikan. Kalau enggak di dalam ruangan suci, wah ruangan lain nanti. Ruangan lain. Umpama saudaraku, ruangan ini bau harum. Di luar bau busuk. Nah kalau kita enggak ada di ruangan ini, pasti bau busuk. Betul enggak? Makanya harus selalu berada di ruang suci. Namanya ruang suci berarti kesucian. Di luar ruang suci apa? Tidak suci, dosa. Lah kalau kita tidak mau berada di ruang suci, maka berada di ruang lain, ruang dosa, ruang najis. Nah, makanya hati-hati. Ya, masa-masa bergaul, kaum muda mungkin belum pacaran, bergaul hati-hati tuh. Kelompok belajar ini jangan sampai mengeluarkan kita dari ruang suci. Hobi dan bahaya. Begitu keluar dari ruang suci, mulai tidak suci. Ingat baik-baik. Begitu kita tidak setia di ruangan suci, tidak tekun, mulai tidak suci. Di luar tidak suci. Masa apalagi pacaran, sudah akrab. Nah, lalu pacar mulai ngajak-ngajak, ya sekali-sekalilah, enggak usahlah ibadah sekali-sekali. Bahaya ini. Namanya keluar dari ruang suci, berarti menuju ruangan tidak suci. Bisa ngerti? Bisa ngerti? Bahaya besar. Ingat baik-baik. Yang belum pacaran, yang sudah pacaran, karena berkat Tuhan ya, jangan paksa memaksa berkat Tuhan. Inilah. Kalau sudah diajak keluar dari ruang suci, pasti tidak suci sudah. Enggak ada lain. Nah ini, ayo. Nah, sebaliknya kalau kita tidak suci, mau disucikan, masuk ke ruangan suci. Ini suci semua. Jalan sana suci, jalan sana suci, jalan sana suci, suci. Bisa suci nanti. Bisa. Tapi kalau sudah suci, keluar ke ruangan lain. Wow, hilang kesucian, termasuk saya. Termasuk pendeta, hebat siapapun. Kalau tidak di ruangan suci, bahaya. Ruangan tidak suci. Nah, yang di ruangan suci ini berjuang kita. Nah, apalagi di luar ruangan suci, wah ditelan betul. Coba ya, keledai kalau tidak ditambat di ruangan suci, jadi keledai jalang, keledai liar loh. Ayo coba, yuk Ayub 39 ayat 8. Nah hati-hati, kita sudah ditebus oleh Tuhan, sudah hidup benar, percaya, bertobat, baptisan, sudah hidup benar. Ayo lanjutkan, kita ditambat, digembalakan tuh ditambat, ditali. Ya. Bukan waduh om enggak bebas loh, yang memang hawa nafsu dagingnya ini yang ditali. Supaya enggak berbuat dosa tapi hidup suci. Sebab kalau hidup suci giginya kelihatan. Bahagia. Jangan ditipu setan. Pesta seks, pesta narkoba, pesta ini, bohong itu. Maaf ya, istilah saya maaf. Enaknya sebentar narkoba. Berapa lama? Tapi enggak enaknya seumur hidup. Seumur hidup. Hati-hati ya. Ini kisah terjadi. Yang banyak terjadi, sudah jadi sarjana, bagus, bekerja di luar kota, di luar pulau, di luar mana, mulai lupa, jauh dari orang tua, mulai lupa ruangan suci. Wah, banyak yang jatuh begitu. Banyak yang jatuh. Dia sukses, kerja, ini lupa, karena sudah di luar ruangan suci. Hati-hati. Sekolah, kuliah, diterima perguruan tinggi hebat, jangan lupa ruangan suci, jangan lupa, berbahaya. Ini akibatnya. Ayub 398. Siapa yang mengumbar keledai liar atau siapa yang membuka tali tambatan keledai jalan. Jadi kalau enggak ditali keledai itu, wah aku mau bebas om. Ya ini jadinya keledai liar, mengumbar hawa nafsu. Keledai liar hawa nafsunya. Dagingnya, hawa nafsu, keinginan liar. Sampai seperti Herodes, aku ingin istrinya orang, mau apa? Aku bisa kok. Nah, ini liar. Hati-hati, liar kaum muda itu. Dan juga jalang. Oh, jalang itu maaf ya, najis.
jalang itu najis. Nah disitulah layu sebelum berkembang nanti. Di luar tambatan penggembalaan, layu sebelum berkembang, air mata yang turun, gigi tidak pernah kelihatan. Air mata yang kelihatan terus, yang turun. Air mata, bukan cuma saudara, orang tuanya juga. Kita tanggung jawab pada orang tua. Orang tua juga akan menangis. Orang tua akan menangis. Hati-hati. Bangga sebentar mungkin orang tua. Wah bisa sekolah, oh bisa. Tapi air mata terus. Kalau tidak ditambat keledai ini, kalau tidak digembalakan, tidak bisa. Kekayaan, kepandaian, kedudukan, tidak bisa menolong kita, tidak bisa. Hanya penggembalaan. Nah sebaliknya, kalau jadi tadi keledai jalang itu ya berbuat dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba, kawin mengawinkan, percabulan, semua hancur betul. Hati-hati. Itu keledai jalang, mulai keluar dari tambatan. Tidak mau ditambat, aku bebas, aku mau bebas. Ya silakan. Tetapi resikonya terlalu besar. Terlalu besar. Justru itu bebas hawa nafsu. Kalau kita ditambat, justru kita bebas dari Tuhan. Nggak merokok, nggak apa-apa. Nggak nonton bioskop, nggak apa-apa. Itu bebas. Kalau aku harus nonton aku harus ini. Itu namanya terikat. Terikat oleh daging. Jangan salah. Aku harus begini, malam minggu ayah aku harus gini Sudah 1 minggu begini. Nah itu namanya terikat, tapi bebas. Aku biar ibadah, biar tidak sempat dengan teman, aku tidak apa-apa, bahagia. Loh itu bebas. Disucikan, dibebaskan, bahagia. Yuk Kisah Rasul 20, 28, 32 sampai 35. Karena itu jagalah dirimu, ini penggembalaan. Dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperoleh dengan darah anaknya. Ini penggembalaan. 32. Langsung ya nanti baca di rumah ya. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia. Nah ini firman penggembalaan yang diulang-ulang, firman kasih karunia. Pembukaan firman. Yang berkuasa membangun kamu, menganugerahkan kepadamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah disucikannya, dikuduskannya. 33. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun. Keinginan itu yang disucikan. 34. Kamu sendiri tahu bahwa dan seterusnya. 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Nah disucikan giginya keluar bahagia. Ini. Jadi semoga kita. Jadi di sini jika kita tergembala, jika bangsa kafir tergembala, maka bangsa kafir mengalami penyucian oleh firman kasih karunia. Sama dengan firman penggembalaan yang diulang-ulang, firman pengajaran yang diulang-ulang. Firman penggembalaan sama dengan firman pengajaran yang diulang-ulang. Ya, terutama kita disucikan dari keinginan najis, keinginan daging itu keinginan najis, ke arah dosa makan minum, dan keinginan jahat, keinginan akan uang. 2 ini. Ini yang berbahaya. Keinginan najis. Ini 2 satu paket. Kalau sudah ingin uang, ingin najis. Hati-hati. Dari keinginan najis, dosa makan minum tadi, merokok, mabuk, kawin mengawinkan, dan keinginan jahat, keinginan akan uang yang membuat kikir dan serakah. Kikir dan serakah. Kikir tidak bisa memberi, serakah merampas milik orang lain, terutama milik Tuhan, perpuluhan, persembahan. Bahaya kaum muda. Bahaya, saya juga bahaya kalau merampas milik Tuhan. Itu jahat akan ke arah najis. Jahat dan najis itu satu. Nah, ini yang terutama disucikan dalam penggembalaan, keinginan-keinginan. Keinginan daging, apalagi kaum muda saya bilang kuat-kuatnya keinginan daging. Harus ada pedang, diulang-ulang terus. Diulang-ulang firman penggembalaan, firman kasih karunia diulang sampai kita disucikan dari keinginan najis, keinginan jahat, sehingga kita bisa merasakan lebih berbahagia memberi daripada menerima.
Lebih bahagia memberi daripada menerima. Mulai memberikan perpuluhan persembahan khusus milik Tuhan. Sampai memberikan waktu, tenaga semua. Sampai memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Seperti keledai ditunggangi oleh Tuhan. Memberikan seluruh hidup. Ya, saya ulang. Jadi kita disucikan dari keinginan jahat, keinginan najis. Ya, sampai kita bisa merasakan lebih bahagia memberi daripada menerima. Bisa memberi perpuluhan, persembahan khusus milik Tuhan. Bisa memberi kepada sesama membutuhkan. Sampai memberi seluruh hidup kita kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih dari semua. Ini kebahagiaan surga. Kebahagiaan surga. Ini, saudaraku, kalau kita disucikan, bahagia. Memberi, lebih bahagia. Dan kalau disucikan, Efesus 4 itu selalu diberi jubah. Jubah indah, bahagia indah ditunggangi oleh Tuhan. Saudara, Efesus 4. 11:2 ini kalau kita disucikan, digembalakan. Lebih bahagia memberi, bahagia giginya putih tadi. Saudaraku, giginya kelihatan terus bahagia. Kemudian yang kedua, dan ialah yang memberi baik rasul maupun nabi bagi baik pemberita Injil maupun gembala maupun pengajar. Ini jabatan pelayanan. Jubah indah, jubah Yusuf yang indah. Untuk memperlengkapi orang suci. Dicari kaum muda yang suci. Kehidupan itu bukan pandai, bodoh, kaya, miskin, bukan dulu. Suci dulu, kudus. Bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi jika kita disucikan, maka Tuhan memperlengkapi kita dengan jabatan pelayanan. Yaitulah jubah indah, sehingga kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Bagaikan keledai ditunggangi oleh Yesus. Keledai ditunggangi oleh Yesus. Menuju Yerusalem baru. Kerajaan surga yang kekal sekarang. Nah, kalau tidak ditunggangi itu kan ditunggangi setan, Bileam, nabi palsu. Ayo berikan hidup. Indah, bahagia indah. Jadi jika bangsa kafir keledai mau tergembala, sama dengan mau disucikan, sehingga bisa memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan, ya, dipakai oleh Tuhan, ditunggangi oleh Tuhan, maka dia akan merasakan bahagia dan indah hidupnya. Giginya putih kelihatan. Merasa kebahagiaan surga dan keindahan. Indah, semua bahagia dan indah pada waktu. Ini kebahagiaan kaum muda kalau mau digembalakan, disucikan. Kalau mengumbar hawa nafsu tadi keledai liar, waduh air mata. Sampai pada orang tua, bukan kamu sendiri. Orang tua, bukan kalian sendiri. Orang tua juga. Sampai keluarga, sampai pusing semua. Sedih semua. Sedih semua. Seperti tadi saya cerita, apa gunanya sarjana tapi sudah narkoba, apa gunanya? Sudah kerja, lebih baik orang tuanya bilang lebih baik kamu tidak sekolah, kamu di rumah tidak kerja tapi sehat. Tapi kamu baik, lebih baik daripada sarjana hebat. Hati-hati ya, masa pacaran hati-hati. Kalau terjadi suatu, orang tua lebih baik kamu tidak pacaran, sudah tinggal sendiri. Sedih semua. Ayo bahagia dan indah. Bukan berarti enggak boleh pacaran, silahkan. Kalau dari Tuhan silahkan berdoa. Tapi jaga, tetap tergembala, jaga kesucian. Supaya semua bahagia. Betapa bahagianya. Kalau semua dalam kesucian, saya sudah sering kali mengatakan. Bagaimana hubungan pacaran, waktu pertunangan kalian berdua. Om masih suci? Masih om. Saya yang terima kasih. Terima kasih ya, terima kasih. Terima kasih. Kamu sudah menjaga hidupmu, terima kasih. Nah, begitu, bahagia, jaga semua. Semoga kita bisa bahagia indah, bahagia indah. Yang sudah terlanjur begini, ayo sungguh-sungguh. Supaya Tuhan menolong kita semua. Yang sudah hancur-hancuran, sudah ayo kembali pada Tuhan. Masih ada jalan keluar, Tuhan itu selalu memberi jalan. Amin, selalu memberi. Tidak ada Tuhan. Kamu mau kembali, tidak usah, sudah terlambat, tidak ada. Kalau masih mau mendengar firman, menerima anugerah yang besar, kasih karunia, Tuhan masih tolong kita semua. Bahagia indah. Tadi hidup benar saja sudah dipelihara oleh Tuhan, sudah selamat dipelihara. Lalu mau digembalakan, disucikan, dipakai, bahagia indah. Masih ada kurang satu lagi, yang ketiga, terakhir. 1 Petrus 5 ayat 10.
1 Petrus 5 ayat 10. Terjemahan lama ya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Maka Allah pohon segala anugerah, itu kasih karunia yang sudah memanggil kamu masuk kemuliaan yang kekal di dalam Kristus. Sesudah kamu merasai sengsara di dalam sedikit masa sendiri akan menjadikan kamu sempurna, tetap kuat beralas. Ini sempurna, ini tidak ada di perjanjian terjemahan baru. Coba, ada sempurnanya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, istilahnya melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekedar kurang satu. Sempurna, itu istilah melengkapi, sempurna, menyempurna. Jadi kasih karunia anugerah Tuhan menguatkan, meneguhkan dan menyempurnakan kita semua. Menyempurnakan kita semua. Memang keledai ditunggangi sengsara. Sesudah kamu menderita seketika lama. Keledai jalan sendiri aja capek. Betul ya? Kalau jalan jauh, jalan kita sendiri, jalan sendiri, capek. Aduh capek ya. Enak naik mobil ya. Enak naik sepeda motor ya. Apalagi sudah jalan digendongi orang. Aduh lebih capek. Keledai ditunggangi Yesus. Nah, ini sengsara. Nah, ini menerima kasih karunia. Jadi yang ketiga, kasih karunia menguatkan, meneguhkan, menyempurnakan kita. Kita bangsa kafir menerima kasih karunia sama dengan menerima sengsara, menderita, harus mengalami sengsara bersama Yesus. Jubah dicelup dalam darah. Nah itu melayani Tuhan sengsara. Besok ujian, hari ini ibadah. Dari kerja masuk ibadah. Aduh capek ya, itu seperti keledai ditunggang. Nah ini, jadi bangsa kafir menerima kasih karunia sama dengan mengalami sengsara daging bersama Yesus. Jubah dicelup darah seperti keledai ditunggangi Yesus. Berat, capek. Tapi dibaliknya, mengapa harus mengalami sengsara daging, salib bersama Yesus? Mengapa? Jawabannya yaitu supaya terjadi pembaharuan. Supaya terjadi pembaharuan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Mujizat terbesar. Kalau Yesus tidak disalib, saudara-saudara, Yesus tidak akan pernah naik ke surga. Tidak pernah punya tubuh kemuliaan. Harus disalib, mati, baru ada tubuh kemuliaan. Tubuh manusia baru, manusia mulia. Kita juga, ya harus sengsara. Mungkin aduh ada pesta, ya boleh, ya ke pesta saya boleh, teman ulang tahun. Tapi pesta undangan 6:30 saya bilang, kamu datang 6:30 ya, tidak ada orang masih. Kamu ibadah dulu, nanti 7:30 kan baru kumpul orang. Saya bilang, ada yang begitu, iya om betul om. Itu daripada kamu tengah-tengah sendiri, tinggalkan Tuhan kamu di situ, ya lebih baik datang dulu ibadah. Kalaupun kamu telat sedikit, teman-teman baru kumpul juga, baru ngerti, iya bukan saya enggak boleh. Om dulu jadi guru di Petra kan muridnya SMA itu 17 tahun. Satu hari Sabtu bisa 3 kali saya diundang. Tiga tempat. Baru di sini mau, karena saya ke gereja dulu. Karena saya masih lajang waktu itu, kaum muda. Nah, baru 1 sendok, Pak ayo Pak situ Pak. Oh iya, tinggal. Baru, Pak situ Pak. Nah, sampai di sana sudah tidak ada semua. Jadi akhirnya pulangnya makan di emperan situ. 3 pesta, hampir tiap Sabtu. Nah itu enggak masalah, tapi dahulukan Tuhan. Dahulukan Tuhan. Tidak ada masalah. Memang sengsara, yang lain sudah senang. Tapi jangan dalam ibadah cuma ingat yang lain sudah senang. Aku ya enggak perlulah. Dunia ini sementara, saudaraku. Dunia ini sementara. Ya, sementara. Ya, Tuhan tolong kita semua. Itu maksudnya, mau sengsara. Karena Yesus menderita daging. Seperti jubah dicelup, keledai ditunggangi oleh Tuhan. Ada orang tua juga. Orang tua, Pak saya tidak ibadah pagi-pagi minggu kan. Kenapa Pak? Saya rumahnya di Singosari, daerah Singosari. Saya mau dijemput keluarga Pak. Jadi jam berapa Pak dijemput? Jam 9, 9:30 kira-kira. Waktu itu kita kebaktian 7:04, jadi 9:30 lewat baru selesai. Oh begitu Pak?
Jadi begini aja, saya antar ke sana. Bapak ibadah aja. Saya sebagai gembala berusaha. Karena saya masih harus cari kendaraan Om. Oke, Bapak masuk, nanti saya perintahkan pengerja, Bapak diantar. Gitu ya Om, terima kasih Om. Tidak usah diantar bisa ternyata. Loh itulah manusia ini. Kadang-kadang ikuti daging. Ikuti daging sampai korbankan. Dia tidak sadar, korbankan Tuhan. Dia tidak sadar. Semoga kita bisa mengerti. Ayo sungguh-sungguh kaum muda, jangan ditipu daging. Biar kita disucikan, biar kita sengsara daging bersama, disalibkan daging. Supaya terjadi pembaharuan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Yaitu taat dengar-dengaran. Ditunggangi itu, kalau enggak taat wah setengah mati yang nunggangi. Ayo kanan, dia kiri, padahal kiri jurang. Wah susah. Saya pernah cerita ya, di Israel naik unta. Saya untung malam-malam. Saya enggak tahu kalau ini jurang, jadi kakinya unta di sini jurang. Coba untanya enggak taat, sedikit. Sudah enggak ada saya sekarang, enggak ada di sini Om, sudah enggak ada. Untung untanya taat. Jadi jalan, besok pagi begitu melihat pucat lah saya. Oh, Tuhan Yesus, kalau sedikit aja habis, jurang dalam. Habis kita, kalau untanya enggak nurut. Nah, taat. Kalau enggak taat masuk jurang. Kalau taat kita menerima hikmat dari Tuhan. Amin. Ketaatan itu mempraktikkan firman, taat menghasilkan hikmat surga, keberhasilan dari Tuhan. Hikmat itu menentukan keberhasilan. Pengkhotbah 10:10. Yo, cepat sudah selesai setelah ini. Pengkhotbah 10:10. Mari. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, pisau menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang penting untuk berhasil adalah hikmat dari surga. Saya yakin kalau hikmat dari surga kita miliki menjadi kaum muda yang taat, hamba Tuhan yang taat, mendapat hikmat surga, kita berhasil menghadapi krisis. Kita berhasil secara rohani, kita berhasil secara rohani, kita berhasil mengikut Yesus sampai kesempurnaan, berhasil. Secara jasmani berhasil juga, ya apalagi cuma hikmat dunia. Hikmat surga yang malaikat tidak tahu. Yang nabi-nabi tidak tahu, kita bisa tahu, mengalami. Lah cuma sinus, kosinus dan lain-lain. Bisa, pasti bisa. Pasti bisa. Tuhan tolong kita. Yo, sungguh ini. Saya sudah saksi kesekian kali. Supaya meyakinkan. Ada dari luar daerah ke sini dulu. Sampai mau bunuh diri. Dia biasa dapat 8 di sini 3. Sampai mau bunuh diri. Saya bilang coba tekuni, ibadah tekun kepada Tuhan ya, berusaha tapi ibadah tekun. Sampai saya turun tangan ngelesi lagi. Ayo, saya ajar kamu. Sini fisika, ya sini saya ajar. Ya pelan-pelan. Sampai begitu saya. Tahun 97 itu, 97. Dia kelas 1 97. Ya baru di sini 95 saya, 94 masih di Cilung 95. Kira-kira 96 ya, kira-kira 96. Itu ya, 96. Ayo saya ajari kamu. Ayo terus ya. Nih sampai lulus. Dari enggak bisa sudah mau bunuh diri. Bisa lulus. Enggak usah nyontek, enggak usah ini. Lulus. Hikmat dari Tuhan. Amin. Nah, itu keberhasilan. Surga sampai sempurna kita diubahkan, taat sampai sempurna. Keberhasilan dunia juga. Tuhan akan menolong kita. Saudara percaya? Tuhan menolong. Jadi jelas. Dipelihara, selamat, itu kasih karunia, anugerah Tuhan. Lebih lagi keledai disucikan, digembalakan, bahagia, giginya kelihatan, bahagia, indah. Ditunggangi Tuhan, memang sengsara. Aduh, yang lain sudah di pesta, aku masih di sini. Memang sengsara, tetapi berhasil. Amin. Berhasil. Kita berhasil di dalam Tuhan. Sampai nanti kalau Tuhan datang, keberhasilan terakhir. Kalau Tuhan, semua terakhir. Ya, pemeliharaan terakhir, kebahagiaan terakhir, indah terakhir, puncak. Pemeliharaan, puncak kebahagiaan, keindahan, puncak keberhasilan. Kalau Tuhan Yesus datang, kita sempurna seperti tidak ada di awan-awan yang permai bersama dengan Dia selamat. Yakinlah kaum muda,
Ayo masuk ke kasih karunia, anugerah Tuhan. Pembukaan firman itu, kasih karunia, anugerah Tuhan. Serahkan semua kepada Dia. Ada tangan anugerah. Mungkin lagi gagal, mungkin lagi merengut terus, sakit gigi terus. Seperti, maksudnya aduh terus, kok begini nasibnya, kok begini. Ada yang susah, mungkin ada yang gagal, yang tidak indah. Sudah layu, sudah ini, ayo datang. Masih ada anugerah Tuhan yang besar. Amin. Malam ini kasih karunia lebih dari semua. Bisa menolong kita. Sampai di puncak pemeliharaan Tuhan. Keselamatan itu sempurna. Di puncak bahagia. Kebahagiaan. Di puncak keindahan. Di puncak keberhasilan. Bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ayo nomor 4. Besar anugerahmu. Kasih karunia sama dengan anugerah. Ayo gunakan waktu sedikit. Masih hujan-hujan gerimis, tidak bisa pulang juga. Ya, mari silakan. Ayo, besar. Dimanapun kau muda berada, ada uluran tangan anugerah Tuhan yang besar, lebih besar dari apapun. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Dengan yang masih gagal, masih susah, masih sering jatuh dalam dosa, ada tangan anugerah yang besar. Yang sudah berhasil, jangan sombong, tetap dalam tangan terus, jangan lepas. Begitu lepas hancur kita. Ayo, apapun keadaan kita, terima pembukaan firman, terima anugerah yang besar kasih karunia. Mau ditebus, mau hidup benar, mau digembalakan, disucikan, mau dipakai, mau sengsara karena Yesus. Terus kita berada dalam tangan anugerah yang besar. Saya tidak panggil maju malam ini. Semua tutup mata. Yang butuh saja pegang saya Tuhan. Saya tidak mampu. Angkat dua tangan ke atas. Dimanapun kau muda berada, WR4 Surabaya, Medan, dalam negeri, luar negeri semua. Kalau butuh angkat terus. Haleluya. Dengan yakin. Yang sudah jatuh, gagal dan lain-lain, susah, tidak indah hidup, ayo biar kembali pada tangan anugerah. Yang sudah berhasil indah, semakin lagi, jangan lepas. Semakin hari yang tidak ada harapan, mungkin studinya, pekerjaannya, masa depannya. Ayo, oh haleluya.
haleluya. Sekali lagi, semakin hari. Sungguh-sungguh semua pemain musik dan lain-lain komputer, sungguh-sungguh serahkan pada Tuhan malam ini. Kita sembah Dia, haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Pegang kami, angkat kami. Engkau tolong kami dimanapun kau muda berada. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu. Peluk kami semua dalam tangan kasih karunia yang besar. Anugerah yang besar. Terima kasih. Turunkan tangan. Haleluya. Ada harapan baru bagi kami semua Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Tetapkan firman-Mu. Tetapkan kasih karunia anugerah yang besar dalam hidup kami. Gembalakan kaum muda semua dimanapun berada Tuhan. Di sini W4 Surabaya, Suprapto, 2BC Medan, semua Tuhan gembalakan Tuhan. Di Patra Kuningan 14 Jakarta, di dalam negeri, luar negeri semua. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa keubahan, kepuasan, pertolongan, pengangkatan dari Tuhan. Bidang jasmani, rohani sampai diangkat di awan-awan. Bisa berbahagia, bisa indah, bisa berhasil dalam Tuhan sampai sempurna. Terima kasih. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali Tuhan. Kaum muda yang sudah undur, tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami. Pakai kami jadi saksimu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Demikian juga Tuhan, pergumulan-pergumulan dalam ibadah pelayanan jangan terhalang apapun. Kau muda tolong yang tidak hadir malam ini dimanapun berada, Engkau jamah Tuhan. Lain kesempatan bisa setia sungguh-sungguh kepadamu. Terima kasih. Pergumulan, oh dalam hidup sehari-hari kami hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu, berkati kaum muda. Apa yang diusahakan kerjakan, buka jalan. Yang sekolah kuliah, beri hikmat, akal budi, pertolongan menghadapi ulangan harian, UTS, UAS, skripsi, tesis, disertasi, semua Tuhan tolong. Yang belum lulus tes skripsinya dan lain, Engkau tolong. Dosen-dosennya jamah, tidak mempersulit semuanya. Semua lulus dengan baik, nama-Mu dipermudahkan. Yang mencari pekerjaan, buka firman, buka jalan. Tuhan tolong beri pergaulan yang baik, perjodohan terbaik, yang satu dalam pengajaran benar, yang ada buah-buah pengajaran benar. Sesuai kehendak-Mu Tuhan tolong kiranya Tuhan. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Engkau tolong kaum muda. Berikan masa depan berhasil indah di dalam Engkau. Hidup suci tetap di dalam Engkau Tuhan. Tidak tercemar oleh dunia ini. Terima kasih. Terima kasih. Demikian juga Tuhan, kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat kepada mereka. Selamatkan, berkati mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Gembala-gembala di daerah yang belum yang pernah menggembalakan kami. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat juga. Tolong mereka untuk dipakai dalam pengajaran yang benar Tuhan. Dan ditambahkan bilangan jiwa-jiwa. Terima kasih, syukur kepada. Banyak permohonan kami, Engkau yang dengar, Engkau yang tolong semua. Yang penting kami sudah kembali pada tangan anugerah yang besar. Kembali pada pembukaan firman-Mu. Kami serahkan semua dalam tangan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban malam ini untuk kebaktian Natal, safari Natal kita. Kemanapun juga Tuhan memberkati semua.
Tetap segera, mari. Haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah, selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, makin bertambah besar anugerah. Baik, kebaktian kita besok pagi jam 7 pagi di sini. Kebaktian umum, ajaklah teman-teman yang lain datang pada Tuhan. Gunakan hari libur datang pada Tuhan, dan itu catatan khusus ya. Tuhan memberkati kita. Juga di WR4 Surabaya besok jam 11 siang. Gunakan hari libur datang pada Tuhan. Tuhan memberkati. Ajaklah teman-teman datang pada Tuhan. Yang ada di Medan besok malam jam 7:15, 19:15 di Medan. Juga ini istimewa juga ya, Tuhan memberkati. Ajaklah teman yang lain datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Puji Tuhan. Mohon bantu doa saudara David Silaban yang sakit demam di Surabaya. Yang berulang tahun tanggal 12 sampai 19 November. Ibu Marta Suparti, Ibu Darmono Surabaya hari ini. Ibu Trifosa Krismawati 13 besok. Bapak Rudi Hermanto 13 besok. Jesslyn Maria Angelika 13 besok. Jona Latumeten 13 besok. Agnes Natania Widodo Surabaya besok. Ibu Wartiani Surabaya besok. Ibu Sarah Endang Sumiati Ibu Waras 14. Bapak Stefanus Yanto Sutrisno 14. Nefrita Pramesti Surabaya 14. Diandra Patmarisa Surabaya 14. Ibu Heranika Lubis Medan 15. Wasti Novantri Surabaya 15. Ibu Dwi Astuti Kusumaningtias 16. Noviati Kristi 16. Bapak Dr. Andes Noce LOBE 16. Bunga Rista Damani Medan 16. Ibu Nur Saida Hutagalung Medan Medan 16. Novriani Wati Kale Ibu Yusuf Wasana Surabaya 17. Venda Vanessa Surabaya 17. Ibu Endang Susilawati Ibu Mulyadi 18. Banyak sekali soalnya ini ya. Ari Sanjaya Kurniawan Juniadi Surabaya 18. Ibu Jemima Ionike Gracia Surabaya 18. Arta Novena Om Pusunggu Surabaya 18. Maria Yosefin Kristanova 19. Ibu Rosa Ogi Jakarta 19. Kaila Sekolah Minggu 19. Ya, selamat ulang tahun semua. Ya, banyak sekali. Baik, Tuhan memberkati semua. Yang tidak disebut nama kalau ingin didoakan ulang tahunnya kasih tanggal ya, baik. Kasih nama tanggal lahir ya, baik. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama bangkit diri, kita tamatkan kebaikan. Kami berdoa buat yang sakit, baik David Silaban, yang lain-lain yang tidak disebut nama, ampuni kami. Kuasa-kuasa iblis setan penyakit kami usir dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi. Beri kami sehat kuat, panjang umur, melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Yang berulang tahun hari ini, besok dan selanjutnya, beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Terima dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Demikian latihan core Tuhan berkati, dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka, Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih. Besok pagi di sini, besok siang di WR4 Surabaya, besok malam di Medan. Engkau tolong semuanya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi sebentar, setengah menit aja. Ayo sebelum keluar dari tempat ini, kita pastikan hidup dalam tangan anugerah Tuhan yang besar. Angkatlah dua tangan ke atas. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi putus asa dan lain-lain. Kejatuhan dan semua sudah diangkat oleh Tuhan. Yakinlah, semua pulang dengan kebahagiaan, keberhasilan, keindahan dari Tuhan. Haleluya. Haleluya, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Pegang kami semua, jangan lepaskan kami. Tuhan tolong kami, mujizat terjadi Tuhan. Terima kasih, turunkan tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga keluarga dari Bapak Dedi yang ditinggal oleh ayahnya, Tuhan juga berikan penghiburan kepada Bapak Dedi, istri dan anak-anaknya semua. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati, silakan memberi salam satu dengan yang lain.